Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif. Apa kabar anak-anak? Saya berharap kalian dalam kondisi sehat dan terus bersemangat untuk belajar meskipun masih belajar dari rumah. Mari kita berdoa agar pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertemu di kelas. Anak-anakku, untuk materi hari ini adalah materi kesenian daerah sebagai pelajaran muatan lokal khusus Kota Surakarta. Hari ini kita akan bicara tentang tari, yaitu tema tari dan nilai keindahan tari tradisi. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian nanti bisa menjelaskan, ya, diharapkan bisa menjelaskan pengertian jenis tari menurut temanya, menyebutkan macam-macam tema tari, menyebutkan unsur-unsur keindahan tari, menjelaskan arti hasto sawondo dan pengertian setiap unsurnya, menjelaskan pengertian wirogo, wiromo, dan wiroso. Baik, kita akan bicara dulu tentang tema tari. Nah, setiap bidang seni pasti ada temanya ya, baik itu sastra, misalnya puisi, cerita bersambung, novel, itu semua ada temanya. Kemudian juga seni lukis itu ada temanya, musik ada temanya, lagu ada temanya, ukiran juga ada tema. Begitu juga dengan tari. Apa sih yang dimaksud dengan tema tari? Yang dimaksud tema tari adalah ide dasar atau pokok pikiran seorang koreografer yang dituangkan melalui gerak-gerak untuk disampaikan kepada penonton. Koreografer yang dimaksud di sini adalah pencipta atau penata tari. Sedangkan hasil tarinya nanti disebut sebagai koreografi. Jenis tari menurut temanya sebenarnya banyak sekali, tapi kita akan bagi menjadi 6. Yang pertama adalah tema dramatik, itu ada ya berdialog dan tanpa dialog untuk khususnya tari Jawa. Kemudian yang berdialog sendiri juga ada 2 macam jenis, yaitu yang berdialog prosa atau puisi dan yang berdialog tembang. Sedangkan yang kedua juga ada tanpa dialog. Tema yang kedua adalah tema non-dramatik, heroik, erotik, imitatif, dan pantomim. Baik, kita akan pelajari satu persatu dari tema tersebut. Yang pertama adalah tema dramatik. Tema dramatik maksudnya adalah tari tersebut menggunakan cerita atau ada latar belakang ceritanya. Menceritakan sesuatu. Bisa diambil dari kisah Mahabharata, bisa diambil dari kisah Ramayana, dari sejarah, legenda, mitos, dongeng, dan seterusnya. Tema dramatik bisa dilakukan oleh 1 orang penari, 2 orang, ataupun banyak penari. Banyak contohnya dalam tari-tari tradisi yang ditarikan secara tunggal yang masuk pada tema dramatik adalah tari Menak Koncar. Kemudian yang berpasangan contohnya Karno Tanding. Yang berkelompok contohnya drama tari berdialog prosa itu Wayang Orang, Primbon itu dari Bali. Kemudian berdialog puisi atau tembang, misalnya Langen Rian, Langen Mondrowanoro, dan yang terakhir adalah tanpa dialog yang disebut sebagai sendera tari. Ini adalah kisah Ramayana, adegan Rama dengan Trijodo ya. Kemudian ini dari Mahabharata antara Arjuna dengan Cakil atau Buto Cakil. Nah, itu tadi adalah tema dramatik. Lanjut pada tema yang kedua adalah tema non-dramatik. Apa itu tema non-dramatik? Tema non-dramatik adalah tari yang tidak menggunakan cerita atau tidak merupakan bagian dari suatu cerita, tetapi menggambarkan sesuatu. Contohnya tari kuda-kuda, tari golek, dan sebagainya. Berbeda dengan tema dramatik, itu ada penokohan, tokohnya jelas dari cerita apa. Kalau non-dramatik itu tidak ada penokohan, namanya siapa tidak diketahui dan dia tidak mengambil dari suatu cerita, tetapi menggambarkan sebuah kondisi atau situasi. Ini contohnya tari jaranan, tidak disebutkan nama prajuritnya siapa, tetapi hanya menggambarkan prajurit yang sedang menunggang kuda atau naik kuda ya.
Kemudian tari golek ini menggambarkan seorang remaja putri yang sedang puber-pubernya yang sedang belajar merias diri. Tapi tidak disebutkan ini putri siapa, tidak disebutkan. Hanya menggambarkan seorang remaja putri yang sedang merias diri. Lanjut adalah tema heroik atau disebut juga dengan tema kepahlawanan, yaitu tari-tari yang menggambarkan pahlawan atau peperangan atau tandingan ya, yang menggambarkan kegagahan dan keperwiraan. Contohnya ada tari Prawiro Kuno, tari Bambangan Cakil, dan seterusnya. Nah, ini adalah tari Bondoboyo sebagai salah satu cirinya. Ini termasuk juga tari heroik ya, karena menggambarkan keprajuritan. Sedangkan ini dari Mahabharata masuk pada tema dramatik ya. Jadi tema heroik itu bisa non-dramatik, bisa dramatik. Kalau contoh yang tadi adalah non-dramatik, ya karena tidak menggambar sesuatu, tidak menggambarkan satu tokoh, tapi hanya menggambarkan sesuatu, dia masuk pada tema heroik, tetapi non-dramatik. Sedangkan yang ini adalah Dewi Srikandi dengan Cakil. Ada penokohan, ada latar belakang ceritanya. Dia memiliki tema heroik, tetapi juga memiliki tema dramatik. Jelas ya? Selanjutnya adalah tema erotik. Nah, apa itu tema erotik? Erotisme. Apa itu? Ya, tema erotik adalah tari yang menggambarkan percintaan antara pria dan wanita. Menggambarkan romantisme antara pasangan pria dan wanita. Dapat ditarikan tunggal atau pasangan. Loh, katanya percintaan. Kenapa bisa ditarikan tunggal? Ya, memang ada tari-tari tradisi Jawa tertentu yang menggambarkan percintaan tetapi ditarikan secara tunggal. Contohnya apa? Contohnya tari Gatotkaca Gandrung. Itu ditarikan satu tokoh Gatotkaca, tetapi menggambarkan bagaimana tingkah Gatotkaca ketika kasmaran dan kangen dengan Dewi Pergiwo. Sedangkan yang ditarikan secara pasangan banyak banget. Ada tari Karonse, ada tari Enggar-Enggar, dan seterusnya. Tari Klono Topeng itu juga ditarikan tunggal, ya, yang menggambarkan Prabu Klono yang sedang kasmaran dengan Dewi Sekartaji. Ini adalah contoh tari Enggar-Enggar, yaitu tari percintaan, menggambarkan pasangan suami istri. Kemudian ini dari Ramayana dan Mahabharata, dari Ramayana ya, Prabu Rama dengan Dewi Sinta. Tuh, kemudian kita akan masuk pada tema berikutnya, yaitu tema imitatif. Disebut juga sebagai tema totematis. Gerak tariannya menirukan binatang atau hewan dan alam. Contohnya tari Kukilo, tari kelinci, dan seterusnya. Nah, kita lihat ini adalah tari merak, menggambarkan burung merak ya, yang sedang menari-nari. Burung merak biasanya hijau ya, tetapi kalau sudah diangkat dalam tarian, bisalah kita pakai burung merak warna biru, warna kuning, dan seterusnya. Menggambarkan kehidupan binatang. Ini adalah tari Kidang yang biasanya ditarikan oleh anak-anak kecil, tetapi dalam cerita Ramayana ada satu tokoh Kidang yang sangat terkenal, yaitu Kidang Kencana. Ya, seperti ini. Kemudian ini adalah tari Kukilo yang menggambarkan burung Kukilo. Apa itu burung Kukilo? Itu burungnya mungkin langka ya, itu di Jawa ada dulu yang namanya Kukilo atau manuk Kukilo yang sangat cantik dan lincah. Lanjut, tema berikutnya adalah tema pantomim. Disebut juga sebagai tema mimitis ya. Gerak tariannya menirukan gerak orang atau menggambarkan suatu bentuk aktivitas manusia. Bagaimana kehidupan sehari-hari manusia itu diangkat menjadi sebuah tarian. Contohnya tari batik itu menggambarkan buruh batik yang sedang membuat batik. Kemudian tari nelayan itu kehidupan nelayan, tari gambyong, dan seterusnya. Gambyong masuk pada pantomim. Ya, seperti tari golek. Tari gambyong juga masuk pantomim dan non-dramatik karena dia menggambarkan seorang wanita yang sedang merias diri. Kalau golek tadi adalah perempuan atau remaja, kalau gambyong itu adalah wanita dewasa yang sudah matang dan menampakkan aura kecantikan. Dan dituangkan dalam gerak-gerak yang lincah yang kenes dalam tari gambyong. Ini adalah tari Bondan, masuk juga pantomim, yaitu menggambarkan seorang ibu yang mengasuh anaknya, lengkap dengan properti payung, boneka, kemudian juga kendi. Ini adalah tari batik,
Ya, menggambarkan para perempuan yang sedang membatik. Dan ini adalah tari tani, menggambarkan para petani. Materi bahasan berikutnya adalah unsur-unsur keindahan tari atau nilai keindahan tari. Sering kita sebut sebagai nilai estetika tari. Hasil karya seni merupakan ungkapan perasaan yang dibentuk dari unsur-unsur yang dipadu menjadi satu kesatuan yang utuh untuk dapat dinikmati secara estetis. Seorang seniman mengkomunikasikan pikiran dan perasaannya dalam bentuk karya seni untuk dinikmati nilai-nilai keindahannya oleh para penikmat seni. Ya, ini adalah salah satu tari Bedoyo yang ada di Surakarta. Ini adalah tari Adaningar kelas Koro. Nah, setiap seni itu memiliki kriteria, memiliki tolok ukur sendiri-sendiri agar bisa disebut sebagai sebuah karya seni yang indah. Jadi nilai keindahan atau nilai estetika dari setiap seni itu berbeda. Jangankan setiap seni, tari sendiri kalau beda daerah, nilai estetikanya, tolok ukur keindahannya itu juga berbeda. Tari Sunda nilai keindahan atau kriteria tolok ukur keindahannya berbeda dengan tari Jawa. Tari Jawa tolok ukur keindahannya berbeda dengan tari Bali. Tari Bali juga memiliki tolok ukur keindahan sendiri yang berbeda dengan tari di Kalimantan. Begitu seterusnya, ya. Sedangkan kita kalau bicara pada tari-tari gaya Surakarta, itu nilai-nilai keindahan terangkum pada Hasto Sawondo dan terfokus pada Wirobo, Wiroso, dan Wiromo. Apa itu Hasto Sawondo? Hasto Sawondo itu berarti dari dua kata ya, yang berarti dari kata hasto, bukan asto. Asto itu tangan, tapi ini hasto, ya. Dari kata hasto yang artinya 8 dan sawondo dari kata sa atau sa yang artinya 1 dan wondo yang berarti muka atau badan. Arti keseluruhan dari Hasto Sawondo ini adalah 8 ketentuan normatif yang menjadi satu kesatuan untuk diterapkan bagi seorang penari agar bisa membawakan suatu tarian dengan baik. Apa saja unsur-unsur Hasto Sawondo? Ya, tadi disebutkan 8 unsur. Berarti memang ada 8 kriteria. Yang pertama adalah pacak, 2 pancak, ketiga ulat, keempat lulut, kelima wilet, keenam luwes, ketujuh irama, dan kedelapan gending. Baik, kita akan melihat unsur yang pertama yaitu pacak. Apa itu pacak? Pacak adalah suatu norma atau ketentuan yang harus diterapkan dan ditaati dalam gerak. Atau pacak adalah keseluruhan ekspresi gerak pada setiap tarian tertentu. Bagaimana seorang penari itu harus bisa menerapkan pacak. Bagaimana dia mengekspresikan gerakan anggota tubuhnya mewakili kriteria atau maksud dari gerakan tersebut. Dan ekspresi gerak pada setiap tarian itu berbeda disesuaikan dengan situasinya. Contoh, pacak Sinta berbeda dengan pacak Srikandi, meskipun sama-sama tari berkarakter putri. Kalau Sinta itu lebih lembut, tapi kalau Srikandi lincah karena dia seorang prajurit perempuan. Yang kedua adalah pancat, yaitu pola kesinambungan antara motif gerak satu dengan gerak lainnya. Dalam bentuk tari terdiri dari beberapa macam gerak yang dirangkai atau disusun secara berurutan. Pergantian tiap gerak harus serasi dan dibawakan secara luluh dan menyatu. Di setiap tarian itu sebenarnya terdiri dari gerakan-gerakan yang terpisah, tetapi kemudian dirangkai menjadi satu gerakan yang utuh yang disebut sebagai tari. Nah, seorang penari harus bisa menerapkan pancat. Dia harus bisa melakukan gerak dari gerak yang satu dengan gerak lainnya, dengan lulut, dengan teratur seperti air mengalir tidak terpatah-patah menjadi satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya adalah ulat. Ulat itu adalah sikap
atau polatan atau ekspresi wajah pada saat menari. Seorang penari harus bisa menampilkan ekspresi wajahnya sesuai dengan karakter yang dibawakan dan sesuai dengan situasi yang ingin ditampilkan. Contoh ekspresi sedih, ekspresi gembira, gelisah, dan sebagainya. Ulat ini akan menunjang sekali penari di dalam membawakan karakter tari yang harus dia bawakan dan mengungkapkan maksud dari tarian tersebut. Lanjut adalah lulut. Lulut adalah hafal secara keseluruhan dengan insting. Seorang penari harus hafal setiap gerakan dari awal hingga akhir di luar kepala. Tidak perlu mengingat-ingat, tidak perlu melihat kanan kiri, dia menari dengan segenap jiwa, segenap raganya, dan menari secara utuh dari awal hingga akhir sesuai dengan iringan. Hafal secara keseluruhan ini disebut sebagai lulut. Penari yang sudah menerapkan lulut, maka gerakan-gerakan tarinya akan keluar dengan sendirinya tanpa dia harus mengingat-ingat atau menghafal. Tetapi ini tentu saja butuh latihan yang panjang ya, butuh proses latihan yang cukup agar dia bisa menghafal secara insting, agar dia bisa lulut. Selanjutnya adalah pilet. Nah, kalau kita samakan dengan dunia musik atau penyanyi, itu setiap penyanyi memiliki karakter yang berbeda dengan penyanyi yang lain. Contohnya, Rosa memiliki karakter bernyanyi yang berbeda dengan Raisa. Raisa memiliki karakter bernyanyi yang berbeda dengan Isyana. Isyana memiliki karakter bernyanyi yang berbeda dengan Kade misalnya. Nah, karakter tersebut itu juga ada pada penari yang disebut sebagai wilet. Penari yang satu memiliki wilet yang berbeda dengan penari yang lain. Penari yang satu memiliki cara mengungkapkan gerak ekspresi wajah dan membawakan tarian dengan yang lain. Walaupun misalnya dalam satu pertunjukan tari gambyong ada 4 penari, gerakannya sama, karakternya sama. Tetapi kalau dilihat, penari yang satu dengan penari yang lain memiliki wilet tersendiri yang berbeda. Karena wilet merupakan gaya pribadi setiap penari. Lanjut ya, luwes. Nah, luwes, bagaimana sebuah tarian itu bisa dikatakan luwes? Itu tergantung dari penari, karena keluasan penari lebih banyak dipengaruhi oleh faktor pembawaan atau bakat seseorang. Ya, seorang yang memang berbakat tari, dia melakukan gerak yang sederhana saja itu bisa kelihatan enak dilihat, indah dilihat. Itulah yang disebut sebagai luwes. Tetapi kalau tidak berbakat tari, walaupun mungkin latihan panjang, kalau dia melakukan gerak seindah apapun, kalau dia tidak punya bakat luwes, maka gerakan itu jadi tidak enak untuk dilihat. Nah, gerakan pada tari yang selalu enak di dalam dibawakan itulah yang disebut sebagai luwes. Faktornya adalah pada faktor pembawaan atau bakat dari penari tersebut. Irama. Irama diartikan adalah ketukan-ketukan tertentu yang mengatur cepat lambatnya gerakan tari. Berarti ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tempo. Seorang penari harus menguasai ketukan-ketukan atau tempo-tempo tari yang dibawakan. Apakah temponya cepat? Apakah temponya lambat? Apakah temponya sedang? Penari harus dapat menempati irama tersebut, tidak boleh mendahului ataupun ketinggalan dalam irama tersebut. Untuk itulah ketukan-ketukan atau tempo ini harus dikuasai penari dengan betul di dalam membawakan rangkaian tari. Karena di dalam satu rangkaian tari itu bisa jadi temponya berbeda antara gerak yang satu dengan gerak yang lain sesuai dengan kebutuhan dari tari tersebut. Selain menguasai irama, penari pun juga harus menguasai bentuk-bentuk gending. Ya, apakah bentuk ketawang untuk tari bedoyo, apakah bentuk ladrang, apakah bentuk lancaran, dan seterusnya. Gunanya apa? Gunanya agar tari dapat menerapkan bentuk-bentuk geraknya dengan bentuk-bentuk gending.
Ya, dia tahu kapan jatuhnya ketuk, tahu kapan jatuhnya kenong, tahu jatuhnya kempul, dan tahu kapan jatuhnya gong. Karena ketuk, kenong, kempul, dan gong ini sebagai ater. Ater itu adalah tanda di dalam membawakan gerakan-gerakan tari. Oke, seperti itu anak-anak ya. Nah, ke-8 unsur tersebut bisa kita rumuskan menjadi 3 pokok pembelajaran atau 3 unsur penting di dalam pembelajaran seni tari tradisi, khususnya di Surakarta. Kalau kalian masih ingat, pelajaran kelas 7 itu kita belajar tentang 3 pokok pembelajaran, yaitu Wirogo, Wiroso, Wiromo. Nah, kalau dikaitkan dengan Hasto Sawondo, ke-8 unsur tersebut bisa kita masukkan ke dalam 3 pokok pembelajaran. Ya, Wirogo yang ada di dalamnya adalah pacak, pancat, dan lulut. Karena Wirogo itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan gerak badan. Kemudian untuk Wiroso yang masuk ke dalamnya adalah ulat, kemudian wilet, dan luwes. Karena Wiroso berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan karakter tari atau karakter dari penari tersebut. Dan yang terakhir adalah irama atau iromo dan gending masuk pada wiromo. Karena wiromo itu berkaitan dengan iringan atau musik dari tari tersebut. Nah, kita flashback lagi ya, Wirogo. Apa itu Wirogo? Wirogo adalah harmonisnya komposisi ragam gerak yang selaras dengan pacak dan pancatnya suatu tarian. Dan penari harus mampu mengekspresikan bentuk-bentuk gerak yang menyatu dengan kelenturan tubuh sehingga dapat mengungkapkan gerakan yang indah sesuai dengan norma tarinya. Ya, seperti tadi kita sudah membuat semacam diagram ya, bahwa Wirogo itu ringkasan dari unsur pacak, pancat, dan lulut. Wiroso adalah pengungkapan rasa sebagai perwujudan bentuk dan isi dari suasana atau perwatakan tari. Seorang penari harus mampu menampilkan rasa atau harus mampu mengungkapkan rasa, karakter, suasana dari tari tersebut. Wiroso dalam tari dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah rasa gerak atau rasa pada gerak, yaitu rasa yang diungkapkan pada waktu melakukan gerakan-gerakan tari, dan rasa sebagai ungkapan emosi, yaitu perubahan raut muka atau wajah, misalnya rasa marah, gembira, sedih, dan sebagainya, yang tadi kita sebut sebagai apa? Sebagai ulat. Dan terakhir adalah wiromo. Wiromo itu apa? Wiromo adalah ketukan-ketukan yang menyatu cepat lambatnya gerakan tari. Karena gerakan tari itu harus disesuaikan dengan irama yang ada pada iringannya. Dan unsur-unsur keindahan tari yang lain ada tata rias dan busana, komposisi atau desain lantai, tata pentas, panggung, dan sebagainya. Ya, itu adalah unsur-unsur. Apakah ada unsur yang lain? Banyak. Ada properti, ada backdrop, ada setting, lighting, dan sebagainya. Ya, anak-anak, itulah dari unsur-unsur keindahan tari. Kita sudah menyelesaikan pembicaraan kita atau pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai tema tari dan nilai estetika tari. Jangan lupa untuk terus belajar seni tradisi ya. Kalau tidak kita yang mempelajari, siapa lagi? Jangan sampai seni tradisi kita diakui oleh negara lain. Terima kasih. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Salam kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.